Press play and we'll do the rest. Madania Podcast. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada pendengar setia Madania Podcast. Seperti biasa, semoga para MadPod listener dalam keadaan sehat, senang, dan juga kenyang. Selamat datang dalam episode ke-7 Madania Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman kita dari sekolah SMA YPHB. Yeay! Sebelum kita mulai, kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Keisha. Dan aku Casey. Dan perkenalkan, aku Alisa. Aku Sasha. Oke. Nah, kita kan udah kenalan nih. Hari ini kita bakal sharing-sharing sedikit lah ya tentang topik kita, yaitu Digging into the Digital World. Topik ini juga berkaitan dengan Convention Rights of the Child, yaitu kayak sebuah perjanjian internasional tentang hak-hak anak. Tapi aku milih nomor 17, yaitu Access to Information. Karena sekarang ini dunia digital itu udah mendominasi terutama di kalangan remaja ya. Udah kelihatan juga nih dampak negatif dan juga dampak positif ya. Betul banget. Menurut aku sih dunia digital itu sebenarnya punya banyak banget dampak negatif sama positif. Kalau mau dilihat dari sisi positifnya sih, kayak kita bisa dapat informasi dengan mudah di sosial media maupun di internet. Nah, abis itu juga kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari jarak jauh. Tapi di sisi lain, kalau kita menggunakan sosial media tidak dengan bijak, itu juga dapat menghasilkan dampak yang buruk, seperti kita bisa kecanduan media sosial, kecanduan main gadget. Abis itu juga banyak banget informasi-informasi yang tidak benar yang beredar di sosial media. Jadi kalau kita tidak bijak menggunakan sosial media, bisa aja kita terhasut akan hal itu. Betul banget nih. Kalian ada kayak ada opini gitu gak tentang ini? Dari sisi positif dan negatifnya ya, modulan. Kalau dari aku mungkin buat negatifnya dulu kali ya. Kalau negatif tuh kalau menurut aku banyak banget dari segi mental, terus segi kesehatan juga pasti ada banget kan kalau kita kecanduan sama digital. Jadi kalau misalkan untuk kesehatan tuh mungkin otak pun juga bisa rusak karena digital. Kalau misalnya ada hoax juga pun kita bisa kecanduan gitu, kayak bener juga ya kata orang-orang, jadi kita tuh terbawa arus dengan omongan orang-orang biasanya kayak gitu. Terus untuk kesehatan mata, telinga juga kadang tuh bisa terganggu sama digital karena mungkin terlalu sering megang HP dan brightness itu mungkin tinggi, dan mereka main HP di saat gelap, itu pun gak sehat banget kan. Terus buat sisi mental bisa jadi mereka dapat hate comment dari teman-temannya, atau ada opini yang menurut mereka tuh di hati mereka tuh kurang cocok, cuma sama mereka dianggap kayak iya ya benar juga, kayaknya gue kayak gini deh orangnya. Itu kayak bisa merusak mental kita juga. Kalau positifnya mungkin kita bisa dapat banyak informasi kayaknya dari sosial media, walaupun kita belum tentu tahu itu tuh hoax atau betul gitu. Sih kalau menurut aku itu. Nah, kalau dari aku mungkin dari sisi positifnya itu, kalau nyari informasi ya kita jadi lebih gampang lah, karena tinggal ketik, search langsung dapat gitu. Kalau negatifnya, ini sharing sedikit. Salah satu anggota keluarga aku tuh ada yang pernah kena radiasi gadget karena terlalu sering main. Nah itu dampaknya, tapi alhamdulillah nggak sampai dibawa ke rumah sakit. Cuman waktu tidur tiba-tiba dia kejang, terus tengah badannya nge-freeze. Wow, oh my god. Nah, itu karena terlalu sering main gadget guys. Jadi bijak-bijak makainya sih, biar mungkin tuh salah satu kasus yang lumayan parah. Tapi ya bisa dilihat lah di sehari-hari. Mungkin kalau misalnya belajar awalnya ngeliat ke papan tulis jelas, tapi lama-lama tuh jadinya kok buram nih. Iya, ternyata minus. Banyak juga sekarang banyak orang pakai kacamata gara-gara terlalu banyak menggunakan gadget ya. Betul. Ya, bukan hanya minus, tapi ada silinder juga. Itu aku salah satunya, aku kena silinder gara-gara mungkin pas zaman COVID ya. Itu kan kita PJJ, terus kita online terus berhadapan dengan gadget. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu penyebab. Tapi mungkin itu sih, mungkin nggak terlalu sering-sering, tapi mainnya waktu gelap-gelap itu juga. Itu termasuk sangat malunya itu kayak gitu. Iya, yang udah dimatiin lampunya terus kita tetap. Apalagi posisinya kayak sambil miring gitu, main HP-nya. Kita sih paling. Aku juga mau nanya nih, kira-kira kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ketergantungan sama teknologi digital? Terus gimana sih cara kalian ngatasinnya kalau kalian pernah?
Kalau dari aku sendiri sih masih alhamdulillahnya nggak bergantung dengan digital ya. Cuman banyak teman-teman aku kayaknya yang bergantung dengan, sekarang kan ada teknologi AI. Iya, betul. Sekarang tuh banyak banget yang bergantung dengan AI kalau menurut aku. Jadi sekolah kita tuh kalau ujian pakai aplikasi gitu kan. Tapi tuh mereka nggak bisa keluar dari aplikasi itu. Kalau misalnya keluar dari aplikasi bakalan di lock out, jadi nggak bisa ngerjain ujian. Menurut aku kalau AI itu terlalu terlalu over gitu kalau buat anak sekolahan, karena buat kuliah juga pun kalau skripsi itu kayaknya kurang informasinya tuh luas banget dan alhamdulillah memudahkan. Cuman tuh jadinya terlalu gampangin. Kita jadi kayak nggak punya pikiran di luar itu gitu ya. Jadi bergantungan aja lah gitu. Ya udah nggak usah belajar gitu. Jadinya ada jadi AI, males kegampangan karena AI ini. ada GPT ini gitu. Iya, terus kita jadi malas kan kalau udah ada yang simple-simple. Ya sih, itu Kalau dari aku sama alhamdulillah nggak ketergantungan. Main handphone gitu mungkin adalah sehari yang kayak aduh main handphone mulu, tapi alhamdulillah aku tuh keluarga aku yang kayak kita nonton yuk, kita main ini yuk, board game yuk, kayak gitu. Jadi pasti ada distract-distractnya. Terus aku pasti nyari kegiatan kayak aku suka masak, kayak gitu. Jadi aku suka baking, bikin kue di rumah biar aku nge-distract dari aku nggak mainin si handphone gadget. mulu gitu. Nggak mainin gadget terus. Iya sih, terus kan kita dari organisasi juga kita pasti butuh sih apa sih namanya, handphone lah atau kayak buat komunikasi. Cuman gara-gara kita ada di organisasi kita bisa ke distract juga kan dari Kadang-kadang gadget. kegiatannya full gitu kan, jadi kayak kadang-kadang gak inget gitu loh, aduh ada apa nih handphone gitu. Jadi kita sibuk sendiri, Iya, nggak betul. nggak tergantung ke gadget. Jadi kayak gadget tuh ada waktunya tersendiri gitu. Iya, saat bener kita banget. melakukan kegiatan yang banyak banget itu, kayak misalnya sekolah juga kan pulang tuh jam 5 ya kadang, atau nggak jam 4 gitu. Jadi kita tuh kayak di sekolah full belajar, habis itu ada kegiatan ekskul, mungkin baru nyampe rumah kita baru bisa main HP. Gitu. Iya sih, kita juga di sekolah kan ngomongin HP ya. Jadi kita tuh nggak sama sekali nggak buka HP. Jadi itu ngebantu sih. Membantu banget. Iya. Jadi Untuk nggak bergantung dengan gadget tuh kayaknya banyakin kegiatan kita di luar. menyibukkan digital diri gitu, gitu iya, ya. menyibukkan diri, bener. Benar Mau sekali. tanya dong, di mana dia tuh handphonenya kayak dikumpulin gitu atau kayak gaul pegang Iya, aja? kita dikumpulin. Jadi pas sebelum kita ada namanya BaseTime. Jadi itu sebelum kita mulai pelajaran, kita kumpulin dulu HP-nya di kayak di tray gitu. Terus nanti dikunci di locker. Iya. Jadi kita ambilnya pas pulang. Jadi nggak bisa diambil. Masuknya jam masuk Kita sekolah? masuk 7.35. Iya. Iya, itu kayak kalau sekolahnya nggak. Iya, nggak pegang HP sama sekali. Cuman kalau cuman ada pelajaran yang butuh HP. Jadi itu boleh diambil. Jadi misalnya semisal kita butuh HP di suatu pelajaran atau apapun, kita ada kertas namanya teach reference buat ngasih perizinan kalau kita boleh ngambil HP gitu. Iya, jadi harus ada suratnya gitu. perlu tanda tangan dari guru, izin dari gurunya dulu gitu. SMP aku juga gitu, tapi nggak perlu surat izinnya sih, kayak ambil aja. Berkaitan dengan jawaban Kak Sasha tadi sama Kak Alisa, akses informasi kan jadi lebih gampang ya dengan adanya alat digital seperti Google, terus ada online website juga, apalagi yang baru-baru ini kan yang udah Kak Alisa sebut ada AI, Artificial Intelligence. Nah ini tuh sangat berdampak kan ke literasi anak-anak Indonesia. Menurut kalian itu tuh hal yang baik atau yang buruk sih? Kalau dari aku sih itu bisa mengarah ke dua-duanya. Jadi bisa baik, bisa buruk. Karena baiknya itu mungkin kita wawasannya bisa jadi lebih luas karena website dan lain-lainnya itu. Karena sekarang informasi juga kita cari di Google pun udah langsung keluar detail gitu kan. Apalagi di sekarang tuh udah banyak sosial media yang mungkin ada akun gosipnya atau apapun itu. Jadi itu kita nggak perlu gaptek gitu loh, karena nggak semua berita di TV tuh kadang ada berita terbaru kan. Bahkan di TV tuh kadang setelah viral baru mereka menginformasikan kalau ada informasi baru. Cuman buruknya itu ya balik lagi karena terlalu bergantung, jadi kita kurang literasi dengan orang-orang kayaknya. Jadi kayak kayaknya ada berita baru nih, mau nanya ke orang tapi nggak usah deh, kayaknya ada deh di Google juga kayaknya gitu. Kalau buruknya sih itu kalau menurut aku. Kalau ini sama sih, itu ada positif dan negatifnya juga. Tapi mungkin itu ya kalau keburuknya ya karena ngegampangin sih, dan itu yang pasti tuh harus bijak-bijak dalam penggunaannya. Secukupnya lah, yang penting-pentingnya aja, jangan langsung oh ya udahlah kayak gini aja, oh ya udahlah kayak gitu aja. Jangan ngegampangin semuanya gitu ya. Jadi kayak dari dirinya juga, misalnya tadi ada
berita langsung, jangan langsung diambil bulat-bulat gitu. Harus disaring dulu Iya. ya semuanya. Soalnya kan kita nggak tahu ya informasi Benernya dari bener atau online. enggak. Iya, bisa jadi hoax ataupun Betul. kayak palsu lah kita. Kan di dunia digital itu kayak gampang banget bikin orang jadi terkenal, jadi influencer. Tapi menurut kalian tuh lebih penting mana sih? Jadi famous atau jadi orang yang impactful di sosial media? Ya, itu gini, lebih ke impactful karena itu jadi bisa ngebawa orang-orang buat misalnya follow akun ini nih, dia bagus, karena kan itu banyak kan orang-orang yang kayak si A tuh dia yang ngajarin tentang, ngasih tahu info tentang beasiswa mungkin, atau enggak Bisa ada yang membantu. ngajarin tentang tables manner, atau enggak ya rumus-rumus matematika kayak gitu-gitu. Tapi menurut aku khususnya orang Indonesia kadang-kadang tuh yang famous lebih dipandang gitu. Iya. Jadi lebih harus ke impactful. Tapi kalau misalnya kamu nih udah famous, menurut aku sekalian aja jadiin diri sendiri tuh impactful untuk orang-orang yang follow atau yang following kamu lah gitu. Ya betul sih. Soalnya kadang-kadang kalau even dia famous, tapi kalau konten-kontennya kurang bermanfaat, itu juga sedikit meresahkan dunia sosial gitu ya. Banyak sih tipe-tipe orang famous, ada yang influencer yang benar-benar kayak nge-influence kita untuk belajar kayak, atau kayak misalkan ada beauty influencer, kita jadi bisa belajar kan dengan orang-orang yang famous itu. Terus kita jadi bisa lebih tahu gitu dari digital. Jadi kalau misalnya udah famous, menurut aku langsung ambil aja kesempatan karena orang-orang udah tahu gue, ya udah gue nyebarin apa yang gue tahu yang baik-baik gitu. Intinya kalau udah famous mending jadi diri sendiri aja. Kalau aku jangan dibuat-buat kayak di fake-fakein tuh kayaknya kurang sih. Jadi mending jadi diri sendiri buat jadi inspirasi orang lain. Betul banget. Berkaitan dengan yang pertanyaan tadi nih, tanggapan kalian mengenai kayak kasus-kasus seperti penyebaran hoax, terus ada cyberbullying yang merupakan dampak dari dunia digital tuh apa sih? Tetap sama, itu balik harus bijak make karena sosial media kan luas banget ya. Iya, jadi, betul. Itu misalnya tadi ada berita masuk, jangan langsung oh iya begini nih, terus langsung Jangan di-share. Ya pasti sempat ada deh yang tiba-tiba kesebar ke grup WA, aku sih ini tolong sebarin aku. Nah itu kan ada. harus kayak emang ini benar atau enggak berita di sosial media kayak Instagram gitu-gitu. Kadang-kadang tuh kalau misal baca-bacain komentarnya pasti ada yang ngasih iya nih ini kayak gini malah nambah-nambahin yang enggak. Tapi kan ada yang enggak tahu ini tuh aslinya gini-gini. Jadi kayak kalau misalnya ada berita atau mending dari sumber yang terpercaya. Iya, jadi terus harus cari tahu juga kayak ini tuh bener gak sih kayak gini, atau ternyata si adminnya tuh nambah-nambahin yang gak bener kayak gitu. Pokoknya jangan langsung ngambil bulat-bulat dan jangan langsung disebarin gitu, biar gak kena ke orang-orang yang kita sebarin juga. Iya, betul banget Aku pun sama sih kayak kalau misalnya ada berita kayaknya jangan langsung disebarin dan jangan langsung gosip gitu. Kalau gosip kan dari mulut ke mulut ya, biasanya kalau gosip tuh takutnya jadi makin nyebar walaupun kita belum tahu tuh pastinya kayak gimana. Jadi mending dicari tahu dulu. Iya, awalnya tuh kan dari rumor-rumor ya. Terus orang-orang jadi percaya. Cuman sisi negatifnya tuh orang-orang gampang percaya tanpa dicari tahu dulu kebenarannya kayak gimana. Kalau dari sisi cyberbullying gitu-gitu, kalian ada tanggapan nggak? Lebih ke gini. Kalau aku pribadi ya, aku tuh tipikal bodo amat. Jadi kalau cyberbullying kan bisa lebih, misal komentarnya tuh jahat-jahat. Nah, ya udah matiin aja komentarnya. Iya, ya, kayak gak usah dibacain loh. Ada option lain kayak gitu. Iya, maksudnya fokus ke yang lain aja, jangan fokus ke di situ yang bikin sakit hati atau gimana. Karena kita kan post juga kemauan kita sendiri. Iya. Karena kalau misalnya udah kemauan diri sendiri kayaknya harus bisa nerima sih. Iya, karena orang lain itu kan komentar gak bisa kita atur. Jadi ya udah, kalau misalnya ada yang komentarnya kurang baik, biarin aja. Menurut aku sih gitu. Karena masing-masing orang punya pendapatnya kan. Iya, Jadi betul. beda-beda pasti pendapatnya. Kalau misalnya kata kita bagus, belum tentu kata Syasha bagus. Iya, Kata lain juga bener bagus. banget. Kayak gitu. Orang-orang tuh beda pasti pendapatnya. Pendapatnya pasti beda-beda. Iya. Jadi kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain bilang, tapi Betul. jadi kita aja yang mengontrol gimana cara menghadapi orang yang seperti itu. Iya. Betul. Balik lagi kan dengan menggunakan dunia digital tuh dengan bijak. Jadi sebenarnya tuh dunia digital tuh bisa
menjadi hal yang sangat positif untuk kita. Cuman kitanya aja yang nggak bisa bijak dalam menggunakannya. Iya, gitu sih paling. Aku mau nanya satu pertanyaan lagi. Tadi kan kita berkaitan dengan famous sama impactful. Nah, terus kan di sana, di luar sana, di media sosial sana banyak banget orang-orang yang kayak punya standar beauty mereka sendiri, punya standar inilah itulah. Gimana sih cara kalian jadi diri sendiri di gempuran banyaknya aspek-aspek tersebut? Kalau dari aku sih paling percaya diri. Jadi tuh tetap jadi diri sendiri guys, karena kalau misalkan kita ngikutin gaya orang lain, belum tentu orang lain suka dengan gaya kita yang berubah ini gitu loh. Karena kalau misalnya kita punya teman lama nih, tapi kita tiba-tiba berubah terus ketemu sama orang lama itu, pasti dia juga bingung kan, kayak ini orang kenapa jadi berubah ya, gitu. Jadi pendapat orang tuh emang suka ada positif negatifnya lah, ada yang terima, ada yang enggak. Jadi tetap jadi diri sendiri aja sih kalau kata aku. Paling komentar-komentar dari orang-orang kita saring untuk mengimprove diri kita sendiri tanpa jadi orang lain. Iya, jadi lebih baik. Kalau lebih sama sih, yang penting gitu percaya diri. Terus kalau misalnya ngerasa diri baik-baik aja, ya udah gak usah dengerin sih apa kata orang lain. Gitu benar. Iya betul sih. Nih kebanyakan anak-anak remaja tuh kan udah melekat banget ya sama medsos, sama game, sama gadget lah pokoknya. Tadi kan kita udah sempet bahas ya cara mengatasi kemelekatan itu. Cuman masih banyak nih kasus-kasus kayak terkena dampak tadi yang radiasi gitu-gitu. Mereka kan kayak gimana tuh? Gimana tuh mengatasi atau tanggapan kita? Tanggapan kalian yang bisa siapa tahu bisa merubah, terus bisa kayak nge-convert mereka untuk jangan sampai melekat banget ke gadget. Ini sih. Kalau menurut aku ini sibukin diri itu jalan terbaik kalau menurut aku. Walaupun kalau kita nyibukin diri pun bisa melalui HP, cuman kan ada kegiatan di luar kalian bisa olahraga atau kalian bisa main bareng teman-teman kalian, terus main bareng keluarga juga. Itu jalan yang paling baik sih kalau menurut aku, karena nggak semuanya tuh ada di HP gitu loh. Walaupun kalau kita tanpa HP pun kayaknya ngerasa kayak ada yang kurang kan. Tapi kalau misalnya kita udah berusaha sibuk dengan dunia kita tanpa gadget, itu tuh kita udah dapat jalan yang terbaik gitu loh. Karena pasti ada kegiatan yang terjun langsung itu juga seru kok di diri kita sendiri daripada handphone tuh. Jadi itu sih pasti cari kesibukan. Jadi sesibuk-sibuknya kita di media digital, jangan lupa buat ngirup udara segar gitu ya. Jangan sampai kayak melekat banget lah ya sama gadget. Ketergantungan yang addicted banget. Ini berdasarkan ini aku sih pengalaman aku juga, karena waktu SMP itu aku tuh bergantungan banget sama HP orangnya. Karena kita kan waktu itu PJJ kan, sempat PJJ, terus temen juga dari HP, terus kita video callan tiap hari lewat laptop atau gak HP. Nah, main game juga. Iya, main game juga. Terus nonton drakor pun kita pakai aplikasi gitu online. Saya nggak bisa ketemu kan? Karena kita nggak bisa ketemu karena full di rumah. Iya, terus betul. Waktu aku udah masuk SMA, semuanya bener-bener berubah. Aku sibukin diri, aku masuk OSIS, terus aku masuk organisasi lain juga. Jadi udah banyak kesibukan di luar, jadi nggak bergantung dengan HP juga. Bahkan teman-teman yang dulu teman online aku pun kadang suka nanyain kabarnya, gimana kabarnya. So, aku bilang baik kok, tapi ini lagi banyak kegiatan aja di luar gitu. Karena saking banyak kegiatan tuh jadi justru jarang buka handphone gitu loh. Iya, betul. Kayak jadi notifikasinya banyak kan. Iya, cuman ya dari yang PJJ itu kita kan jadi dapat teman online dari misalkan beda negara atau beda kota. Itu bisa jadi sisi positifnya juga. Iya, betul. Pengalaman aku sih waktu zaman online dulu kan aku sempat kayak main game, terus aku dapet teman, terus sekarang temennya jadi teman real life aku, kita ketemuan gitu. Iya, jadi yang online terus kita benar ketemuan abis pandeminya selesai gitu. Iya, organisasi sekarang juga kan komunikasi gak bisa ngomong langsung kan ya, jadi harus butuh banget HP atau kayak alat komunikasi online. Jadi gimana cara kita memanage dua hal itu aja ya? Iya. Balik lagi, bijak. Iya, bijak. Benar sekali. Harus bijak. Apalagi di zaman udah digital udah mendominasi lah ya. Iya. Karena sekarang kayak pembayaran juga pakai QRIS. Iya. Terus pekerjaan juga udah bisa diganti dengan teknologi. Iya. Kita juga di sekolah absen pakai handphone. Iya. Handphone. Di kelasnya tetap dipanggil gitu, cuman pagi itu
absennya ada digital. Harus Atau diisi. fingerprint gitu. Oh, fingerprint. Tapi kita emang harus harus ada knowledge tentang digital juga sih. Iya, karena makin lama kan pasti makin maju. Iya, pasti. Iya, bener banget. Kita kalau beneran terus-terusan gak ngikutin, nanti juga kita ketinggalan banget gitu. Iya, betul. Iya, paling itu sih. Iya, paling itu. Kita tadi udah ngobrol banyak banget. Iya, banyak. Sampai kayak gak kerasa pertanyaannya semuanya udah habis. Alhamdulillah. Kita udah bahas tentang medsos, tentang games, juga tentang bagaimana cara menggunakan dunia digital ini dengan bijak, dengan pintar, agar tidak melekat dan mendapatkan dampak negatif dari dunia digital ini. Yeay. Seru banget podcast kali ini dengan SMA YPHB. Terima kasih sudah datang Makasih kakak-kakak semua. Jadi kalian main PHB. Insya Allah, kapan-kapan ya. Oke. Makasih banyak untuk Kak Sasha dan Kak Alisa. Terima kasih juga. Makasih. Iya. Oke, mungkin segitu saja untuk podcast kita hari ini. See you guys on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.